Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini ketemu lagi dengan saya Nawar Rahma di Iya, Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Dan kali ini saya ditemani oleh seseorang tokoh yang luar biasa. Seperti biasa Nawa selalu dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Seperti di samping saya ada Bapak Muhammad Masyhur iya. atau mungkin sahabat Masyhur yang Sahabat sudah Masyhur. bersama saya. Selamat sore, gimana Mas kabarnya Bapak? Selamat sore, Sahabat alhamdulillah dia. kabarnya sehat. Sehat. Wes pasti padat sekali nih jadwalnya ya. Apalagi Iya. Bapak Masur ini adalah kita bilangnya ketua atau gimana? Ketua. PC gitu. Ketua PC PC. GP Ansor Kabupaten Lamongan, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu ini sudah berapa periode? Ini periode kedua. Periode Jadi kedua. kurang lebih Sudah berapa tahun? 7 itu? tahun. 7 tahun. Nah, Ya. kalau biasanya untuk kepemimpinan itu untuk Ansor sendiri itu boleh berapa periode? Jadi Ansor itu kalau tingkat ranting 2 tahun, tingkat kecamatan 2 tahun, tingkat kabupaten 4 tahun. Itu satu periodenya. Satu periode dan maksimal 2 periode. Maksimal 2 periode. Ya, itu pun jika selama kepengurusan periode sebelumnya akreditasinya A. Oh, Dan mantap. belum umur 41 tahun. Gitu. Jadi ada kriteria akreditasi. Oh, ternyata ada akreditasinya Iya. juga. Nah, kalau boleh tahu di Lamongan sendiri itu sudah akreditasi apa? Alhamdulillah akreditasinya A. Ah, Ya. alhamdulillah bangga dong. Ya. Jadi Dan pernah Lamongan. menjadi Hah? ketua PC, bukan ketua PC, menjadi ansor terbaik se-Jawa Timur. Terbaik se-Jawa Timur. Ah, Ya. saya langsung merinding nih. Alhamdulillah bangga Ya, banget ya. nih ya. Aduh. Siap. Sebagai fatayat ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya Mas Ustadz ya ampun, Ya, bingung sahabat. sendiri, sahabat ya, karena memang kita bergelut Ya. di bidang SAR. Oke. Selanjutnya untuk di 2 periode ini pencapaian terbesar itu sampai mana nih kira-kira? Jadi ansor ini sebenarnya fokus di kaderisasi. Pencapaian terbesarnya adalah mencetak ribuan kader yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Itu adalah anugerah atau sebuah prestasi capaian yang menurut saya yang luar biasa selama Luar saya biasa. di Ansor. Di samping itu juga ada penataan-penataan organisasi serta yang lagi hit ini, alhamdulillah PC Ansor merencanakan pembangunan gedung lantai 3 senilai 2,2 miliar dan proses pembangunan Di mana itu kalau boleh tahu? di Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Ini Di sudah mulai Plosowayu. proses Sudah mulai proses pembangunan. fondasi, ya. Luar biasa sekali. Targetnya Kira-kira 3 tahun selesai. 3 tahun selesai. Itu akan menjadi kantor PC terbesar di Jawa Timur mungkin. Di Jawa Timur. Lagi-lagi merinding nih Lamongan, luar biasa sekali ya. Iya. Oke, selanjutnya nih coba ini kan mulai dari tahun berapa untuk Saya di PAC di kecamatan sejak 2010. 2010. Kemudian di kabupaten ketua PC sejak 2014. 2014? Nah, sampai sekarang ini. Berarti yang pertama di PAC dulu nih, Ya, di ketua. kecamatan. Ya, Ketua PAC 3 mulai tahun. 2010 ya. Ya. Setelah itu 2014 saya di ketua kabupaten Ketua sampai Kabupaten, sekarang. luar biasa. Ini pertama kali. Saya pengen tahu dong sejarahnya mulai dari PAC terlebih dahulu. Iya. Kira-kira pencapaian terbesar pas jadi ketua PAC itu apa? Ya banyak sih, cuma Ansor itu kan berkembang terus ya, karena sangat menyesuaikan dengan situasi zaman. Ketika saya 2010 itu masa-masa menghidupkan kembali semangat hiroh kaderisasi di tingkatan PAC. Yang sempat Yang redup. sempat ya meredup karena situasi negara mungkin situasi semangatnya internal teman minatnya sahabat juga ya. Setelah itu tahun 2010 alhamdulillah semua PAC hampir se-Kabupaten Lamongan sudah mulai ada pergerakan-pergerakan. Tapi belum masuk ke kaderisasi. Nah, ketika 2014 semangatnya meningkat di kaderisasi. Dulu 2010 cari orang yang ikut diklat saja sulit. Sulit ya. Sekarang berbondong-bondong bahkan menolak. Bahkan Mbak Fatayat juga banyak yang ikut jadi banser. Adik-adik penuh itu juga banyak yang ingin jadi banser. Kalau dulu sulit sekali itu yang
Sebentar, saya juga pengen tanya karena memang ilmu saya di situ juga masih kurang bagus nih. Banser sama ansor itu hubungannya apa sebenarnya? Jadi kalau di PDPRT kita atau di ADART Nahdlatul Ulama, badan otonom itu ya Banser, Ansor. Gitu. Cuma Ansor punya badan otonom yaitu Banser. Banser. Jadi organisasinya ya Ansor sebenarnya. Cuma Banser ini yang bagian lapangan. Oh gitu. Itu Banser. Jadi Banser adalah bagian dari ansor Ya, gitu ya. Polisi nih, Ya. bisa dikatakan demikian. Karena Ya, kalau saya kemana gitu dan sudah ada Banser itu rasanya nyaman gitu loh. Ya. Oke Mas, Bapak Mashur yang luar biasa sekali nih ya. Berarti kalau terhitung untuk tahun 2022 nanti sampai tahun berapa ini untuk periode Ini kedua? berakhir 2022 bulan November. Berakhir di tahun Ya, itu. jadi tahun ini akan berakhir dan konferensi. Cuma sih nggak tahu, semoga saja situasi pandemi COVID ini tidak terus melanda Insya karena Allah enggak deh. ada beberapa cabang juga diperpanjang dan ada juga yang memang tepat waktu. Oh gitu. Oh maksudnya diperpanjang untuk periodenya itu Iya, bisa? bisa, Oh tapi gitu. maksimal 6 bulan. Maksimal 6 Ya, bulan. Oh tergantung aturan situasi juga ya. organisasi, Luar biasa. Ini kira-kira untuk program kerja ke depan nih masih ada nggak yang belum tercapai gitu? Ini lagi menyelesaikan kantor ini. Oh kantor ini ya, luar biasa. Kantor ini targetnya 2023 selesai. Itu target terbesarnya. Kalau misalnya dari 2023 selesai ya alhamdulillah. Amin, alhamdulillah ya. Kalau Kak Ansor sendiri terus untuk kantornya itu Ansor aja, khusus Ansor aja atau mungkin yang lain, mungkin Fataya dan sebagainya Oh boleh enggak, ikut? beda. Jadi memang PCNU Lamongan ini lagi mengkonsep NU Center. Di situ ada nanti satu kawasan, di situ ada masjid, ada kantor NU, ada kantor Ansor dan badan otonom yang lain. Cuma kalau Fatayat kan sudah punya kantor, Muslimat sudah punya kantor, Sudah. IPENU ada kantor. Lah Ansor ini kan belum. Oh belum Jadi Ansor nanti ya. Ansor dulu. Nanti setelah itu barangkali ditambah dengan yang lain. Alhamdulillah dan juga untuk apa itu kantornya sendiri juga berdekatan dengan kota ya. Iya, Pak Mansur ya. berdekatan dan sudah bersertifikat wakaf atas nama PBNU. Wis. Jadi sudah diwakafkan nih. Iya, itu tanah tanahnya. yang Ansor mendapatkan wakaf. Oh gitu. Dan sudah bersertifikat. Begitu. Alhamdulillah luar biasa. Terus untuk apa tuh hubungan dengan apa itu Fatayat dengan Muslimat kayak gimana tuh sinergitasnya gimana nih? Jadi memang era industri di 5.0 memang mengharuskan kita untuk bersinergi, berkolaborasi. Jadi tidak bisa lagi kita berkompetisi. Itu era dulu 3.0 Dulu ya. 4.0, 5.0 itu eranya berkolaborasi, bersinergi. Jadi Ansor terus membangun upaya agar bersinergi dengan Fatayat, dengan Muslimat dengan baik. Dalam hal kaderisasi kita juga sering melibatkan atau dibantu dengan ibu-ibu Muslimat. Kalau dalam hal kaderisasi juga kita juga sering dibantu dari NU yang menjadi instruktur. Begitu. Yang kedua dalam industri 5.0 itu yang paling ditekankan adalah membangun komunitas. Karena dengan komunitas itu sebenarnya bisa mempercepat perkembangan arus informasi yang sekarang bebas tanpa sekat dengan gadget itu, tapi itu ada batas di mana tidak ada kenalan, tidak ada interest sesama kawan. Tapi kalau industri 5.0 ditambah dengan komunitas itu akan menjadi dahsyat. Bagaimana Ansor di situ sekarang sudah ada 5.000 kader yang sudah mengikuti kaderisasi PKD maupun Diklatsar, dan itu tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Itu adalah kekuatan Ansor, dan itu saya kira ya mohon maaf bukan sombong, tapi tahadus bin nikmah, kita bersyukur di Kabupaten Lamongan ini organisasi pemuda yang secara kaderisasi resmi formal yang anggotanya terbesar terbanyak ya baru Ansor. Ansor luar biasa sekali, patut diacungi jempol untuk Ansor ya. Memang saya lihat sendiri juga Ansor ini semakin berkembang dan semakin ada di mana-mana dan bisa dikatakan
orang itu bangga jadi Ansor. Saya Iya, melihatnya banyak sekali iya. membanggakan dengan seragamnya, membanggakan dengan ya ikut-ikut dengan. Atribut-atribut, Nah, ya. benar sekali. Oke, selanjutnya ini kalau saya boleh tahu untuk prestasinya apa saja yang sudah diraih, dipersilahkan. Jadi secara umum saya mengajak kepada seluruh anak muda di Kabupaten Lamongan perlu sebenarnya untuk mengenal lebih jauh bagaimana Ansor. Ansor bukan organisasi semacam LSM, bukan organisasi politik, tapi kita organisasi yang bersifat pengabdian, khidmat. Tiap hari dari keseharian kita adalah khidmat. Khidmat atau mengabdi kepada Nahdlatul Ulama dan negara. Di saat ada kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, kita membantu menyiapkan, mensukseskan acara tersebut. Di saat negara ini membutuhkan, Ansor siap menjadi paramiliter ketika negara ini membutuhkan. Jadi kekuatan sosial masyarakat yang concern, serius membentengi NKRI. Itulah yang menjadi ruh dasar kita sampai hari ini, kenapa Ansor begitu diterima di segala penjuru termasuk di Lamongan ini, karena memang kita concernnya di situ, bukan di partai politik, bukan di di organisasi bisnis juga bukan kita ini, tapi organisasi khidmat kepada ulama dan kepada negara. Dan itu sungguh mulia, tidak ada yang lebih mulia kalau kita cinta tanah air, kalau kita sebagai warga negara. Benar Itu jargon sekali. kita, cinta Tanah air adalah bagian daripada iman. Nah, kira-kira itu ya. Luar biasa. Menjadi semangat kita. Selanjutnya mau tanya juga, kira-kira kalau selain NU, boleh nggak sih masuk ke Ansor? Jadi secara umum boleh, tapi setelah di Ansor harus mengikuti semua aturan. Semua aturan. Jadi Ansor itu bahkan belum NU, belum Ansor ikut boleh. Nah, pintunya melalui kaderisasi yang namanya PKD atau Diklat. Oh gitu. Nah, selama 3 hari, kayak kemarin barusan Pak Menteri BUMN mengikuti Diklat sehingga menjadi anggota Banser. Mantap. Boleh. Jadi semua pun boleh. Kita organisasi terbuka. Jadi jangan nanti enggak NU, oh enggak, nanti setelah masuk Ansor menjadi NU otomatis. Jadi setelah masuk Banser itu menjadi NU. Setelah masuk Ansor itu menjadi NU. Oke, saya juga pernah sih dengar ada di salah satu apa gitu ya, dia tuh orang bukan NU tapi masuk ke situ karena memang minat gitu loh. Iya, iya. Nah itu yang menjadi daya tarik dari NU sendiri, dari Ansor, dari Fataya dan lain sebagainya ya. Mungkin Bapak Mahsur ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman yang masih meragukan Ansor, untuk teman-teman yang pengen ikut tapi entah Belum. itu dengan minder dan lain sebagainya, monggo. Jadi gini, kita ini kan hidup di negara Indonesia, hidup di zaman yang modern. Karena kita hidup di negara Indonesia harus punya sisi kita ini memberikan kontribusi terhadap bangsa. Nah, salah satunya kalau ingin berkontribusi adalah dengan terlibat aktif di organisasi yang baik, yang menurut saya organisasi yang punya khitoh perjuangan, yaitu Ansor Banser. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan ke depan dalam dunia digital yang sudah semakin tidak bisa membedakan mana dunia digital dan fisik ini harus mau tidak mau kita harus bersama-sama bergerak melalui organisasi karena tidak cukup berjalan sendiri. Jadi teknologi itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Salah satunya adalah tidak akan melihat siapa kamu, siapa saya, tapi melihat apa yang kamu miliki dan bagaimana dan seterusnya. Bagaimana cara komunikasi yang cepat. Nah, kalau kita dalam satu kelompok organisasi, ini akan memudahkan kita untuk bertahan dalam situasi bagaimana digitalisasi yang sedemikian dahsyat ini. Karena dengan satu orang itu akan sangat sulit untuk bisa bertahan saja kalau tidak bersama-sama. Apalagi kita nggak tahu ya, situasi pandemi ini merubah segalanya. Jadi merubah segalanya. Ekonomi ini terutama. Iya, secara ekonomi bahkan keagamaan. Jadi dunia digital ya, termasuk kegiatan podcast semacam ini itu menjadi jawaban terhadap kebutuhan informasi. Tapi juga akan menjadi ancaman kalau ini kita tidak betul-betul paham
apa itu informasi yang beredar dalam dunia digital. Ya, pemahaman itulah berada di Ansor Banser. Ada kaderisasi-kaderisasi itulah yang dalam rangka menjaga norma-norma, aturan-aturan yang harus kita paham. Jika tidak, kita hampir tidak akan punya jati diri, kita akan berjalan tanpa arah. Itu yang harus dipahami. Oke, selanjutnya selain kaderisasi nih, kira-kira yang ditonjolkan dari Ansor sendiri itu apa? Banyak ya, salah satunya pengembangan ekonomi. Ansor sekarang kerjasama dengan Sahabat Super. Sahabat Super ini startup terbesar di Jawa Timur, dapat pembiayaan sekitar 500 miliar. Di situ Ansor kerjasama, bagaimana menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk-produk. Dan harganya pun harga partai, dan barang dikirim gratis sampai rumah. H+1. Itu berupa apa tuh barangnya? Itu ada 470 item ya kurang lebih, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok. ya ada beras, ada minyak, ada gula, ada sembako semua. Kita tinggal order pakai handphone, barang dikirim. Oh, itu berarti programnya Ansor? Itu programnya Sahabat Super yang bermitra dengan Ansor. Oh gitu. Kebetulan yang di Lamongan ini mitranya dengan Ansor dan se-Jawa Timur sebenarnya. Tapi ini juga yang punya sih orang Surabaya. Tapi kita mitra untuk membantu mengembangkan anak-anak muda yang butuh pengembangan secara ekonomi. Nah, itu dia. Itu melalui aplikasi atau gimana, Aplikasi. Pak? Aplikasi ya? Sahabat Super namanya. Nanti di-download, kemudian nanti akunnya, cara belanjanya bisa sharing-sharing dengan Ansor, dengan sahabat-sahabat di PAC, bagaimana cara downloadnya. Jadi cukup belanja 200.000, pasti dikirim H+1. Dengan harga partai. Wis, mantap. Gratis ongkir. Wilayah se-Kabupaten Lamongan. Se-Kabupaten Lamongan. Wah. Gudangnya besar, di Babat, ready. Di Babat ada. Dan harganya jauh lebih murah daripada minimarket se-Kabupaten Lamongan. Wah. Misalnya minimarket ya mohon maaf ya, saya menyebut merek Indomaret sama Alfamart. Jauh kita di bawahnya. Pokoknya harus sabar, H+1 dikirim. Saya harus dua aplikasinya ini. Gratis ongkir. Itu. Dan harganya saya pastikan lebih murah daripada Indomaret, Alfamart. Amin. Karena ini memang salah satu terobosan dalam dunia digital. Jadi benar. menggunakan, Dimudahkan ya. Iya. Soalnya semuanya itu online gitu. Mager online gitu ya. Oke, saya ini yang lagi difokuskan Ansor. Oh, harus nih. Jadi semuanya nih sekarang itu ada program yang luar biasa, yaitu dengan mengunduh aplikasi namanya apa tadi? Super. Nah, nanti di situ banyak sekali produk-produknya yang kalian bisa dapetin dengan harga yang paling murah ya. Aman, dijamin lebih murah dari minimarket yang lain. Nggak usah ragu. Habis ini saya mau download, saya mau menggunakan aplikasinya karena ini sangat memudahkan kita. Wes nggak perlu capek-capek keringat ya, bensin barang wes ditanggung. Oke, itu tadi. Selanjutnya saya juga pernah dengar entah itu di kabupaten lain, di kabupaten lain itu kayak ada semacam Gojek NU atau apa gitu deh. Oh iya, Nujek. Nah, Nujek. Lamongan sendiri sudah Jadi, atau kapan nih? kita sudah ketemu dengan pihak Nujek, sudah melakukan langkah-langkah ke sana, tapi karena ada COVID kemarin, jadi kita tunda dulu. Tapi secara progres kita sudah jauh sebenarnya, sudah punya lembaga bisnis yang menangani itu, sudah punya manajer waktu itu, cuma karena COVID, jadi tidak memungkinkan untuk dieksekusi ketika kemarin pandemi COVID. Ya. Mungkin ya setelah COVID. Tapi sudah ada programnya. Sudah ada. Tinggal jalanin aja. Semoga memang kedepannya. Nujek itu ada saham dari Ansor. Oh gitu. Ya, ada. Amin. Semoga kedepannya, siapa tahu habis ini ya, setelah kantornya berdiri, Nujek ada. Jadi semua warga masyarakat NU terkhusus bakalan lebih dimudahkan ya. Siap. Oke. Kemudian apalagi ya tadi saya mau tanyain tentang kegiatan sosialnya nih. Untuk kegiatan sosial banyak. Sudah ini yang saya. Kemarin bencana kita berangkatkan. Sekarang masih di sana, masih di Semeru. Oh, di Klatsar. Di Klatsar apa tuh? Ya. Relawan di sana. Sekarang masih di sana. Masih di sana. Masih di sana belum pulang. Ada yang di Kalau sana belum tahu 5 hari. poskonya apa di sana? Ikut NU Center. Oh gitu. Jadi ikut NU posko NU Peduli. Ya, bukan NU Center, mohon maaf. NU Peduli cuma Banser saya tugaskan di sana. Gitu. Di Banser juga ada satuan Bagana, Banser Tangga Bencana.
Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, alhamdulillah Ansor, Banser selalu terlibat itu. Jadi itu kalau sosial kemasyarakatan. Kalau kemarin juga kita membuat khitan, jadi warga miskin tidak mampu, cukup WA saja ke pimpinan Satkorcap, nanti tim akan datang, kita jemput, kita bawa khitan, kita antarkan pulang. Itu ada programnya? Ada. Wah, ini informasi yang menarik nih. Jadi gimana? Cukup WA, mohon di khitan, nah ini kalau anak yatim tidak mampu, saya jadi pengen nangis. Iya, nanti tim Ansor akan datang menjemput. Tidak serentak sih, tidak bersama-sama itu enggak. Cukup, itu kan, ya gimana sih kadang. Ada satu ya kita berangkatkan. Kadang kan pas ada khitan masal nggak bisa hadir, nah itu dia mungkin terhalang apa. Nah ini kan enak gitu ya, tinggal jemput saja. Kita berangkatkan, nanti juga tenaga medisnya cari yang terdekat dari lokasi. Jadi gitu. misalnya di sekitar rumahnya yang bersangkutan ada ahli khitan, ya sudah pakai itu aja. Gitu. Nggak Dan semuanya dibiayai Ansor. Ya, Ansor yang membantu Subhanallah. pembiayaannya. Jadi ini informasi menarik nih kepada semuanya yang lagi menonton podcast ini. Jadi kalau misalnya ada salah satu mungkin sanak atau mungkin saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk menghitankan anaknya, langsung saja hubungi WA di apa tuh? Kecamatan di kecamatan masing-masing terdekat ya, atau nanti kabupaten juga boleh. Bisa langsung dijemput dan dihantarkan ke tempat atau mantri yang bisa menghitan yang terdekat. Seperti itu. Semuanya biaya ditanggung oleh Ansor. Luar biasa sekali. Salut banget nih. Oke, sebelum kita closing, sahabat Mazhur mungkin ada yang mau disampaikan kembali untuk semua warga masyarakat Lamongan nih. Saya ucapkan terima kasih ke Kabar Satu ya, yang sudah mengundang saya. Saya terima kasih diberi kesempatan. Harapannya memang acara ini niatnya adalah mengisi media sosial dengan kegiatan yang positif, informatif. Karena jika tidak, banyak anak-anak muda kita ini masuk ke ranahnya yang agak negatif ya. Saya bicaranya begitu. Tapi harapannya mari terus bersama-sama bagaimana kita membangun diri, membangun sumber daya kita sendiri di internal dengan banyak pengembangan-pengembangan, pelatihan-pelatihan dan juga berjejaring. Karena dengan kita membangun jejaring melalui organisasi misalnya Ansor, Banser, itu menambah kekuatan kita dalam beraktivitas. Saya kira itu saja, jangan berdiam sendiri dan jangan sendiri. Saya pesan kepada anak-anak muda, jangan berdiam sendiri dan jangan sendiri. Jangan berdiam sendiri dan jangan sendiri. Segera gabung organisasi yang positif, terus bergerak karena di situ akan ada barokah-barokah. Amin, Allahumma amin, luar biasa sekali, senang sekali, banyak sekali hal yang tadinya belum saya tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih buat sahabat Mazhur, terima kasih juga buat semua pemirsa Kabar Satu Lamongan. Seru sekali pembicaraan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembicaraan atau bahasan atau obrolan ya, yang penting sangat bermanfaat buat kita semua. Saya Nawar Rahma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.